Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya negara kita yang punya 17.000 pulau ini bisa dapat nama Indonesia? Atau dari mana sebetulnya asal-usul nenek moyang kita yang beragam banget ini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua misteri itu. Jadi, sebelum ada nama Indonesia, daerah kita ini punya banyak banget sebutan lain. Pertanyaannya, siapa sih yang pertama kali kepikiran nama ini? Nama yang sekarang jadi pemersatu kita semua. Dan apa sebetulnya arti di baliknya? Oke, itu pertanyaan pertama kita. Selanjutnya, kita bakal mundur jauh ke belakang. Ke masa di mana Nusantara itu belum kayak peta yang kita lihat sekarang. Gimana ceritanya daratan yang tadinya super besar itu bisa pecah jadi ribuan pulau yang kita tinggali sekarang? Dan ini dia pertanyaan pamungkasnya yang paling mendasar. Siapa kita sebenarnya? Dari mana sih nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal? Ini tuh teka-teki besar yang bikin para ahli debat selama ratusan tahun. Yuk, kita telusuri jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari misteri yang pertama ya, soal nama. Jauh sebelum kita kenal nama Indonesia, dunia luar itu nyebut kepulauan kita ini dengan macam-macam julukan. Lihat deh, banyak banget kan sebutannya? Orang Tiongkok bilangnya Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Pedagang Arab kenalnya sebagai Jazair Al-Jawi. Terus orang Eropa, ya kita tahulah Hindia Timur. Bahkan penulis Belanda Multatuli ngasih nama yang puitis banget, Insulinde. Tapi yang menarik, semua nama ini datang dari orang luar. Gak ada satupun yang berasal dari kita sendiri. Nah, ceritanya mulai berubah nih di pertengahan abad ke-19. Ada dua akademisi dari Inggris, namanya James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Mereka mikir, udah deh, wilayah ini butuh satu nama ilmiah yang jelas, biar nggak bingung lagi. Dan ternyata mereka berdua ini sempat debat loh. Si Earl ngusulin dua nama, Indonesia dan Malayunesia. Tapi dia lebih condong ke Malayunesia. Katanya sih karena penduduknya kan mayoritas ras Melayu. Tapi Logan nggak setuju. Dia ambil kata Indonesia dari Earl, terus dia ubah huruf U jadi O biar kedengerannya lebih enak. Dan lahirlah nama Indonesia, simple, geografis, dan netral. Perjalanan nama ini, wah luar biasa banget. Awalnya cuma istilah di jurnal ilmiah. Terus di tahun 1913 Ki Hajar Dewantara jadi orang kita pertama yang pakai nama itu. Gak lama di tahun 1920-an Indonesia jadi seruan perjuangan para nasionalis. Dari sekedar nama di peta, jadi simbol perlawanan, jadi cita-cita. Sampai akhirnya, puncaknya, nama itu diteriakan dengan lantang pas proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Kutipan dari Bung Hatta ini benar-benar ngena banget. Indonesia itu bukan lagi sekedar nama wilayah, tapi udah jadi sebuah tujuan politik, sebuah impian, janji masa depan yang merdeka, yang diperjuangkan bareng-bareng dari Sabang sampai Merauke. Oke, soal nama udah beres. Sekarang kita pindah ke misteri kedua. Gimana sih daratan kita ini terbentuk? Untuk ini kita harus mundur jutaan tahun ke belakang. Coba deh bayangin, jutaan tahun yang lalu Indonesia tuh nggak kayak sekarang. Nggak kepisah-pisah laut. Di bagian barat ada daratan super luas, namanya Paparan Sunda. Ini nyambungin Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke benua Asia. Terus di timur ada Paparan Sahul yang nyatuin Papua sama Australia. Jadi dulu kita ini daratan besar. Terus apa yang bikin semua berubah? Zaman es berakhir. Es di kutub mencair dan permukaan air laut naik drastis. Akibatnya, daratan-daratan rendah itu tenggelam, daratan besar tadi kepisah-pisah, dan yang tersisa ya cuma puncak-puncaknya aja. Puncak gunung, dataran tinggi, yang sekarang jadi pulau-pulau tempat kita tinggal. Nah, yang seru lagi nih, tiap pulau besar itu ternyata punya nama kuno sendiri dan ada ceritanya. Sumatera misalnya, disebut Suwarna Dwipa, artinya pulau emas. Ya karena emang kaya banget ya. Jawa itu Jawa Dwipa, pulau padi soalnya jadi lumbung pangan. Kalimantan disebut Kalamantana, pulau udara yang membakar, mungkin karena cuacanya panas banget ya. Keren kan? Setiap nama itu ngegambarin ciri khasnya masing-masing. Oke, jadi kita udah bahas soal nama, udah bahas soal daratannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terbesarnya nih. Siapa sih orang-orang pertama yang tinggal di sini? Nah, ini dia pertanyaan yang jawabannya rumit banget. Sampai sekarang pun para ahli masih beda pendapat. Tapi ada 4 teori besar yang coba ngejelasin ini. Yuk kita lihat satu persatu. Teori pertama ini skalanya global banget, namanya Out of Africa. Gampangnya gini, semua manusia modern, termasuk kita, itu asalnya dari Afrika. Puluhan ribu tahun lalu, mereka mulai menyebar ke seluruh dunia.
Nah, sebagian dari rombongan besar ini akhirnya sampai ke Nusantara dan jadi penghuni pertama di sini. Lanjut, teori kedua yang juga populer banget, out of Taiwan. Teori ini fokusnya ke bahasa. Jadi, mayoritas bahasa kita kan masuk ke rumpun Austronesia. Nah, teori ini bilang, penutur bahasa Austronesia ini asalnya dari Taiwan. Sekitar 5.000 tahun lalu, mereka ini pelaut-pelaut hebat, berlayar ke selatan, nyebarin bahasa, budaya, sama cara bercocok tanam ke seluruh Asia Tenggara. Teori ketiga, kita geser sedikit ke daratan Tiongkok, ke daerah Yunnan. Menurut teori ini, migrasinya itu nggak sekali, tapi ada beberapa gelombang. Ada gelombang Proto-Melayu, terus disusul Deutero-Melayu yang teknologinya lebih canggih, udah kenal logam. Buktinya apa? Banyak banget kemiripan budaya dan artefak yang ditemuin. Dan yang terakhir, ini teori yang paling beda dari yang lain, teori Nusantara. Teori ini bilang, ngapain cari-cari dari luar? Nenek moyang kita ya asli dari sini, dari Nusantara. Mereka berevolusi di sini. Bukti utamanya, fosil-fosil manusia purba kayak Homo wajakensis itu kan cuma ditemuin di sini, nggak ada di tempat lain. Oke, ada 4 teori yang beda-beda. Terus mana dong yang benar? Mungkin pertanyaannya yang perlu kita ubah sedikit. Jadi, siapa sih orang Indonesia yang asli itu? Mungkin itu bukan pertanyaan yang tepat. Mungkin kita emang nggak seharusnya nyari satu jawaban tunggal untuk itu. Karena pada intinya, kisah Indonesia itu adalah kisah tentang kedatangan. Bukan tentang satu kelompok asli, tapi tentang gelombang-gelombang pendatang yang datang silih berganti. Coba kita pikirin lagi. Dari manusia purba jutaan tahun lalu, terus datang gelombang orang Melanesia, disusul penutur Austronesia, sampai nanti ada pedagang dari India, Tiongkok, Arab, semuanya adalah pendatang. Jadi, identitas Indonesia itu nggak lahir dari satu titik, tapi ditempa dari percampuran. Dari proses asimilasi di mana banyak budaya ketemu, melebur, dan akhirnya jadi sesuatu yang baru dan unik. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita renungkan bersama. Apa sih artinya jadi satu bangsa? Kalau kita telusuri jauh ke belakang, ternyata semuanya adalah pendatang. Ini ngingetin kita bahwa identitas kita itu nggak kaku, justru dinamis dan terbuka. Keberagaman kita itu bukan kelemahan, tapi justru itulah fondasi dan kekuatan terbesar kita. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.